Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuli dari kelas Manajemen D, semester 5, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial tentang kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan metode tidak langsung. Di sini sudah ada satu kasus. Ada data penjualan produk hijab perusahaan ABC, data penjualan produk hijab perusahaan DEF. Dan yang harus kita cari yaitu analisis regresi secara manual, lalu analisis korelasi produk manual, dan C. Koefisien determinasi. Untuk tabelnya, ini data penjualan produk hijab perusahaan ABC dari tahun 2013 sampai 2020. Ada harganya atau price ada 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000. Untuk kuantitinya 160, 335, 500, 640, 860, 840, 900, 970. Untuk perusahaan DEF dari tahun 2013 sampai 2020, untuk harga ada yang pertama ada 10.500 sampai dengan 3.500. Untuk kuantitinya ada 120 sampai 920. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu analisis regresi secara manual, baik menggunakan data runtut, waktu, dan data seksi silang. Ini dia ada perbandingan tabel perusahaan ABC dan DEF. Tahunnya sama dari 2013 sampai 2020, untuk harga berbeda, untuk jumlah juga berbeda. Kita langsung saja. Perusahaan ABC dengan N yaitu 8 tahun. Untuk harga ada 10.000 sampai dengan 3.000. Untuk jumlah ada 160 sampai dengan 920 maksud saya. Nah, untuk XY ini, untuk XY dihasilkan dari harga dikali dengan jumlah, sehingga menghasilkan 1.600, 3.015.000, 4.000, 4.480, dan sampai 2.910.000. Nah, untuk X kuadrat ini dihasilkan dari 10.000 kali 10.000 atau dengan X kuadrat menjadi 100 juta. Yang kedua, tahun kedua ada 9.000 kuadrat menjadi 81 juta. Lalu sampai ke bawah ada 3.000 kuadrat menjadi 9 juta. Untuk yang Y kuadratnya ini 160 kuadrat menjadi 25.600 sampai dengan 970 menjadi 940.000. Sehingga sigma X ada 52.000, sigma Y menjadi 5.155, XY 28.655.000, dan X kuadrat, sigma X kuadratnya ada 380 juta, sigma Y kuadratnya ada 3.910.825.000. Nah, lanjut kita akan menghitung B-nya. Untuk rumus B-nya yaitu sigma, maksud saya N sigma XY dikurangi dengan sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang telah dikuadratkan. Kita masukkan dari data perusahaan ABC, yaitu untuk N-nya 8 dikali sigma XY sudah tertera yaitu 28.655.000 dikurangi sigma X sigma Y 52.000 dikali 5.155.
dibagi 8 kali 380 juta dari sigma X kuadrat, lalu dikurangi 52.000 yang telah dikuadratkan. B, dengan hasil perkalian semuanya ditulis. Untuk yang pertama 229.240.000 dari hasil 8 kali sigma XY dikurangi dari hasil sigma X sigma Y 268.268.060.000 dibagi dengan 3.040.000.000 dikurangi dengan 2.740.000.000 rupiah, sehingga menghasilkan min 38.820.000 per 336 juta. Dan hasilnya B sama dengan min 0,115 sekian jika dibulatkan menjadi min 0,116. Lanjut, sebelum kita mencari A, kita mencari dulu Y-nya, yaitu untuk Y rumusnya sigma Y per N berarti 5155 per 8. Hasilnya 644,375. Untuk Y-nya, untuk X maksud saya, sigma X per N 52.000 per 8, hasilnya yaitu 6.500. Sehingga untuk mencari A, rumusnya yaitu Y dikurangi BX. Lalu kita masukkan saja 644,375 dikurangi dengan min 0,115 sekian kali 6.500, sehingga 644,375 dikurangi dengan min 450,98 sekian. Untuk A menghasilkan 1.355,357141 dan jika dibulatkan menjadi 1.395. Jadi dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1.395 dikurangi 0,116X atau Q sama dengan 1.395 kurangi 0,11P. Kita lanjut ke perusahaan EF. Dalam tabel N 1-8, untuk harga 10.500 sampai tahun 2020 3.500, untuk kuantiti atau Y 120 sampai dengan 920, untuk XY dihasilkan dari harga kali kuantiti. Untuk 10.500 kali 120 menghasilkan 1.260. Untuk X juga dihasilkan dari X kuadrat 10.500 dikuadratkan menjadi 100 juta. Dikuadratkan menjadi 110.250. Untuk Y dikuadratkan dari 120 dikuadratkan menjadi 14.400. Sampai tahun 2020 begitu menghitungnya, sehingga menghasilkan sigma X 56.000, sigma Y 4.840, sigma XY 28.890.000, sigma X kuadrat 434 juta, sigma Y kuadrat ada 3.556.600. Masih dengan rumus yang sama, untuk mencari B, N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per sigma N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan. B sama dengan 8 kali 28.890.000 dari sigma XY dikurangi 5.600 kali 4.480. 8 dikali 434 juta dikurangi 5.600 dikuadratkan, sehingga hasilnya 8 kali, sehingga dari hasil ini menghasilkan 231.120.000 dikurangi dengan
271.040.000 dibagi dengan 3.472.000 dikurangi dengan 313 juta 3.136 juta, sehingga B min 39.920.000 per 336 juta menghasilkan negatif 0,1188 sekian, sehingga dibulatkan menjadi min 0,119. Nah, untuk mencari A, kita harus mencari Y dulu sih. Mencari Y-nya yaitu dengan sigma Y per N. Sigma Y ada 4.840 dibagi 8, yaitu 605. Itu 605. Nah, untuk sigma X per N 56.000 dibagi 8 menghasilkan 7.000. Lalu untuk mencari A, Y dikurangi BX 605 dikurangi dengan 0,118 sekian kali 7.000, sehingga 605 dikurangi dengan 831,66 sekian, lalu menghasilkan 1.436,66 sekian, dibulatkan menjadi 1.437. Jadi dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y 1.437,0,119 X atau Q sama dengan 1.437 dikurangi 0, lanjut. Nah, sekarang kita akan menghitung data gabungan dari perusahaan ABC dan perusahaan DEF. Untuk N-nya ada 16 karena kan digabung. Untuk harga, ini ada perusahaan ABC sampai sini. Perusahaan DEF dari 9 sampai 16. Masih sama untuk X, Y, ini dari harga dikali jumlah. Untuk X kuadrat dari X dikuadratkan. Untuk Y kuadrat dari Y dikuadratkan. Nah, sehingga menghasilkan sigma X menjadi 10.000. Maksud saya, sigma X menjadi 108.000, sigma Y menjadi 9.995, sigma XY menjadi 51.545.000, sigma X2 menjadi 814 juta, sigma Y2, sigma Y kuadrat maksud saya 746 juta 442.500, 7.644.644.025. Baik, kita lanjut untuk menghitung B dari gabungan perusahaan ABC dan DEF. Masih dengan rumus yang sama, yaitu BN sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, yaitu 16 kali 57.545.000 dikurangi 108 kali 965 per 16 kali 814 juta dikurangi 108 juta dikuadratkan menjadi 920.720.000 dikurangi 1.079.460.000 per 13.024.000 dikurangi dengan 11.664.000, sehingga menghasilkan B min 158.740.000 dibagi dengan 1.360.000.000 rupiah. Jadi B sama dengan min 0,116720 sekian dibulatkan menjadi min 0,117. Untuk mencari A, kita mencari dulu Y-nya.
yaitu 995 dikurangi 16 menjadi 624,6875, dan untuk X-nya 108.000 dikurangi 16 menjadi 6.750. Untuk menghitung A sama dengan 624,6875 dikurangi dengan min 0,116 dikali 6.750, sehingga menghasilkan 1412,551469 dibulatkan menjadi 1,413. Jadi dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1413 dikurangi 0,17 X, atau Q sama dengan 1413 dikurangi 0,117 P. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung analisis korelasi produk momen perusahaan ABC. Untuk rumusnya yaitu R sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y dibagi dengan akar sigma N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kita masukkan nilai-nilainya, yaitu N-nya 18, N-nya 8, maksud saya N-nya 8 dikali 28.655.000 dikurangi dengan 52.000 kali 5.155 dibagi akar 8 kali 380 juta dikurangi 52.000 kuadrat. Lalu kita akan mengurangi 8 kali 3.910.825 dikurangi 5.155 dikuadratkan. Maka hasilnya untuk sigma N sigma X sigma Y yaitu 229.240.000 dikurangi 268.060.000 per 336 juta dan 4.712.575, sehingga min 38.820 dibagi dengan akar 1.583.125 dikali dengan 200 juta. Maka hasilnya min 38.820 dibagi dengan 39.792 dikali dengan 275,63 sama dengan hasil negatif 0,975. Nah, untuk perusahaan JYX yaitu masih sama, R sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X yang dikuadratkan, dan sigma dikalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Lalu 16 untuk N-nya 16 dikali 57.545.000 dikurangi 108.000 kali 995 per akar 16 kali 814 juta dikurangi 108 108 kuadrat dikali dengan 16 kali 7.467.425 dikurangi dengan 9.995 kuadrat, sehingga menghasilkan
920.720.000 dikurangi dengan 1.079 dikali 460 dibagi dengan akar 1.360.000 dengan dan 19.578.000 19.578.000.000 sehingga menghasilkan negatif 158.740.000 dibagi dengan 163.178.227,7 sehingga misalkan 0,972. Sehingga proporsi pengaruh harga produk hijab terhadap jumlah permintaan hijab pada perusahaan ABC dapat dijelaskan sebesar 95,2%, sedangkan 4,8% dijelaskan oleh faktor yang lainnya. Untuk perusahaan DEF, yaitu rumusnya masih sama R kuadrat sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi X yang dikuadratkan dikurangi N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Lalu kita masukkan saja nilainya, 8 kali 28.890.000 hasilnya itu 231.120.000 ditulis di sini. Yang ini 56.000 kali 4.840 hasilnya 271.040.000 rupiah, lalu dibagi dengan akar 336 juta dari 18 kali 434 juta dan 5.027.200 dari hasil yang ini dapat dibagi hasilnya menjadi min 39.920.000 dibagi dengan akar 1.689.139 dikali dengan 200 juta. Maka hasilnya min 39.920.000 dibagi dengan 41.099 dikali dengan 138,68 pangkat 2 sama dengan hasilnya 0,943. Jadi proporsi penjualan pengaruh harga produk hijab terhadap jumlah permintaan perbasari pada perusahaan DEF dapat disebutkan sebesar 94,3%, sedangkan 5,7% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, untuk data gabungan perusahaan ABC dan perusahaan DEF, yaitu masih sama dengan rumus R kuadrat sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat kali dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Jadi untuk N-nya itu 16 kali 57.545.000 dikurangi dengan 108.000 dikali 9.995 dibagi dengan akar N-nya itu 16 kali 814 juta dikurangi dengan 108.000 yang dikuadratkan, lalu dikali dengan 16 kali 7.467.425 dikurangi dengan 9.995 kuadrat. Sama dengan hasil yang penyebut yaitu min 158.740.000 dibagi dengan akar
yang dibagi dengan 163.178 dikali dengan 227 dikali 7, maka hasilnya 0,946. Jadi proporsi penjualan pengaruh harga produk hijab terhadap jumlah permintaan hijab di pasar dapat dijelaskan sebesar 94,6%, sedangkan 5,4% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, jika harga berubah sebesar Rp9.000, maka jumlah permintaan pada perusahaan ABC, yaitu Y sama dengan 1.395 dikurangi 0,116 atau Q sama dengan 1.395 dikurangi 0,116P sama dengan, yaitu 1.395 dikurangi 1.044, yaitu kuantitinya menjadi 351. Nah, jumlah permintaan pada perusahaan DEF Y 1437 dikurangi 0,119X atau Q 1407 dikurangi 0,119P, P-nya itu 9.000, maka 1437 dikurangi 1071, maka Q-nya itu 366. Selanjutnya, jumlah permintaan pada perusahaan ABCDEF Y sama dengan 1413 dikurangi 0,117X atau Q 1413 dikurangi 0,117P, P-nya itu 9.000, maka Q-nya 1413 dikurangi 1053, maka hasilnya 360. Nah, itu dia penyelesaian tugas ekonomi manajerial tentang kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan dengan metode tidak langsung. Mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.